Volkasrat merupakan Dewan Perwakilan Rakyat Hindia Belanda di era kolonial. Volkasrat diambil dari bahasa Belanda dan secara harfiah berarti Dewan Rakyat. Volkasrat ini merupakan dewan yang resmi dibentuk pada tanggal 16 Desember 1916 oleh pemerintah Hindia Belanda. Tujuan dibentuknya Volkasrat adalah untuk menyalurkan aspirasi sebagai parlemen yang mewakili rakyat Indonesia. Berdirinya Volkasrat diprakarsai oleh seorang gubernur jenderal Hindia Belanda dan diplomat yang bernama Johan Paul van Limburg-Stirum. Dalam pembentukan Volkasrat, J.P. van Limburg-Stirum bekerja sama dengan Menteri Urusan Koloni Belanda yakni Thomas Bastiaan Pleyte. Secara umum, Volkasrat memiliki fungsi dan tugas untuk memberikan nasihat yang bersifat politik kepada Gubernur Jenderal Hindia Belanda melalui sidang Volkasrat. Pembentukan Volkasrat pada masa kolonial Belanda dianggap sebagai permulaan praktik demokrasi di Indonesia. Hal itu dikarenakan di dalam Volkasrat memungkinkan terjadinya partisipasi serta keanggotaan yang menimbulkan kesadaran berpolitik. Volkasrat ini dipimpin oleh Jacob Christian Koningsberger, seorang dosen dan politikus berkebangsaan Belanda. Pada mulanya, lembaga ini terdiri atas 19 orang anggota yang dipilih langsung oleh rakyat Hindia Belanda, dengan 10 dari 19 merupakan kaum bumi putra. Sementara 19 orang anggota lainnya ditunjuk langsung oleh petinggi Hindia Belanda, dan 5 diantaranya berasal dari kaum bumi putra. Mekanisme keanggotaan Volkasrat dipilih melalui pemilihan tidak langsung. Pada tahun 1939, hanya 2.000 orang yang memiliki hak pilih. Dari 2.000 orang ini, sebagian besar merupakan orang Belanda dan orang Eropa lainnya. Tokoh Indonesia yang menjadi anggota Volkasrat diantaranya yaitu adalah Yahya Datuk Kadjo, Hos Cokroaminoto, Haji Agus Salim, M.H. Tamrin, Otto Iskandar Cinata, Abdul Muiz, Sutarjo Karto Hadikusumo, Dr. Rajiman Widyadiningrat, dan masih banyak lagi. Pada tanggal 27 Januari 1930, dibentuk Fraksi Nasional di Jakarta. Pembentukan fraksi ini dipelopori oleh Muhammad Husni Tamrin. Kegiatan pertama Fraksi Nasional adalah melakukan pembelaan terhadap pemimpin-pemimpin PNI yang ditangkap oleh pemerintah kolonial Belanda. Pembelaan tersebut diutarakan dalam sidang-sidang Volkasrat. Selain itu, sidang Volkasrat membicarakan masalah pertahanan. Pembentukan Fraksi Nasional memiliki tujuan untuk mencapai kemerdekaan nasional dalam waktu sesingkat-singkatnya. Beberapa kebijakan yang diusung oleh Fraksi Nasional diantaranya yaitu mengusulkan adanya perubahan ketatanegaraan, menghilangkan segala perbedaan dalam bidang politik, ekonomi, dan budaya, mendesak dicabutnya Undang-Undang Sekolah Liar, menyelamatkan para buruh dari Poenale Sansti. Sedikit informasi, kebijakan ordonansi sekolah liar atau Wilde Scholen Ordonantie merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Belanda yang bertujuan untuk membatasi pendidikan bagi pribumi. Kebijakan ini ditentang oleh kalangan cendekiawan pribumi termasuk cendekiawan Islam karena merugikan pihak pribumi. Sementara itu, Poenale Sanksi atau sanksi hukum merupakan suatu peraturan yang memuat ancaman hukum terhadap para buruh yang tidak menepati kontrak kerja yang telah mereka ikuti. Kebijakan ini pertama kali diterapkan bagi perusahaan pertanian dan industri di Sumatera Timur pada tahun 1880. Poenale Sanksi merupakan usaha pemerintah kolonial Belanda untuk melindungi para pihak swasta asing agar para buruh tidak melarikan diri begitu saja. Selanjutnya akan kita bahas mengenai petisi Sutarjo. Petisi ini dicetuskan oleh Sutarjo Karto Hadikusumo pada sidang Volkasrat pada bulan Juli 1936. Tepatnya yaitu pada tanggal 15 Juli 1936. Petisi Sutarjo ini diajukan kepada Ratu Wilhelmina serta Staten General di Den Haag, negeri Belanda. Akan tetapi, respon yang diperoleh oleh Sutarjo yaitu adalah penolakan. Latar belakang dari munculnya petisi Sutarjo ini adalah keinginan dari bangsa Indonesia untuk menyelenggarakan musyawarah antara wakil-wakil Indonesia dan Belanda, di mana para anggotanya memiliki hak yang sama.
Isi dari petisi Sutarjo diantaranya yaitu Volkasrat menjadi parlemen yang sesungguhnya, Direktur Departemen diberi tanggung jawab, dibentuk Dewan Kerajaan sebagai badan tertinggi Indonesia Belanda yang anggotanya berasal dari kedua negara, serta penduduk Indonesia adalah orang-orang yang karena kelahiran, asal-usul, dan cita-cita memihak Indonesia. Selain petisi Sutarjo, M.H. Thamrin juga menyampaikan sebuah mosi yang kemudian dikenal sebagai mosi M.H. Thamrin. Penyampaian ini dikarenakan adanya aturan dengan penggunaan bahasa Belanda yang tidak dapat dipahami oleh rakyat pribumi. Mosi ini disampaikan pada sidang Volkasrat pada tanggal 12 Juli tahun 1938. Setelah itu terdapat beberapa perubahan-perubahan, diantaranya yaitu Hindia Belanda diganti dengan Indonesia, pribumi atau inlander diganti dengan Indonesia, serta terdapat perubahan pada dokumen-dokumen pemerintah. Volkasrat dibubarkan pada tahun 1942, yaitu ketika Jepang berhasil menguasai Indonesia, dan ditandai dengan kekalahan Belanda yaitu pada Perjanjian Kalijati tanggal 8 Maret 1943. Volkasrat kemudian digantikan oleh Chuo Sangiin pada tanggal 5 September 1943.